Baik, minggu kelima ya kita melanjutkan diskusi tentang natural and anthropogenic activity ya, sebagai sumber dari pencemar udara atau air pollution. Mohon maaf ya, saya minggu ini mungkin sebenarnya minggu ini bisa online offline ya, tapi karena saya besok dan lusa mungkin yang nggak bisa offline harus online, maka biar sama minggu ini saya buat online semua. Baik. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas belajar saudara ya. Baik ya, secara umum jadi ada hal yang akan kita bahas ya. Jadi yang menjadi penting di dalam air pollution itu adalah alarming term for environmentalists ya. Jadi pencemar ini menjadi perhatian yang utama ya, atau sesuatu yang sangat diperhatikan terutama untuk environmentalis ya, orang-orang yang berkecimpung di environment ya, termasuk nanti ketika membuat kebijakan di policy maker, jadi sebagian dari pemerintah atau badan yang lain atau kelompok yang lain yang nanti itu terlibat dalam membuat kebijakan ya, termasuk nanti untuk government pemerintah, termasuk untuk saintis kita ya, kita ini kan mau tidak mau karena sudah masuk dunia ilmiah ya, maka kita selalu berperan terutama nanti sebagai saintis ya. Termasuk juga nanti ini menjadi perhatian besar itu bagi terutama untuk semua orang. Jadi air pollution ini benar-benar makin ke masa ini. Kalau dulu memang tidak terlalu diperhatikan, tapi makin menuju masa sekarang ini ya. Dan sekarang ini termasuk menjadi perhatian utama karena memang kegiatan manusia sudah semakin besar, kemudian daya dukung atau daya lenting lingkungannya sudah semakin kecil, sehingga bebannya besar dan daya untuk mengembalikan ke kondisi yang baik itu semakin berkurang untuk lingkungan. Maka ini harus benar-benar diperhatikan dan mungkin suatu saat mudah-mudahan ada yang bisa memberikan karya nyata begitu ya, untuk memperbaiki lingkungan ya, terutama udara ya. Kemudian ada bentuk-bentuk hazard ya, bentuk-bentuk zat yang berhubungan dengan environmentalis ya. Jadi bentuk-bentuk zat itu yang dikaji sebenarnya yang itu sangat menjadi konsen bagi environmentalis. Terbagi dua sebenarnya, ada anthropogenic source, ada natural source. Nah, di dua source ini, bagi saintis maupun environmentalis, sebenarnya yang lebih mungkin untuk dikelola itu adalah anthropogenic source. Sementara natural source itu lebih ke arah dia sebagai akibat saja atau sebagai penerima dampak. Ya. Andaikan yang natural itu pun mengeluarkan sesuatu, emisi misalkan, itu hanya sebagai respon atau sebagai reaksi dari kondisi yang disebabkan oleh antropogenik. Antropogenik ini adalah sumber-sumber yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Kemudian anthropogenic air pollution, sehingga karena memang yang natural ini hanyalah sebagai respon, ya, maka sebenarnya tidak terlalu dibahas. Ya. Walaupun kadang-kadang pencemar dari environment atau natural ini kadang-kadang juga cukup besar. Misalkan ada gunung api meletus, ya. Dia melepaskan SO2 begitu banyak, melepaskan gas-gas organik yang banyak, melepaskan partikulat yang banyak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk dari respon kesetimbangan. Jadi pasti ada kesetimbangan baru yang nanti akan menjadi lebih baik karena adanya gunung meletus. Ya.
termasuk riset dunia itu menunjukkan bahwa setelah gunung api meletus, nah itu sebenarnya atmosfer itu menjadi lebih dingin. Ya. Jadi risetnya begitu ya. Setelah gunung api meletus, mungkin dalam beberapa bulan kemudian, dan biasanya bertahan antara setengah tahun sampai 1 tahun, itu rata-rata suhu atmosfer menjadi lebih rendah. Ya. Bahkan di laporan ada menyatakan kalau seperti Gunung Krakatau yang besar atau Gunung Tambora ya, yang dulu besar itu biasanya menurut riset ya, itu suhu atmosfer atau global warming ya, itu turun sampai 0,5 derajat. Dan ini sebenarnya cukup penting dalam pengendalian iklim ya. Nah, beberapa polutan air pollution yang dari kegiatan manusia itu ada yang didominasi. Dominasi adalah sektor energi, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan sumber karbon. Ya, kita tahu bahwa bahan bakar fosil ini sebenarnya adalah cadangan karbon atau karbon yang tersimpan di bumi. Ya, baik bentuknya padat seperti batu bara, ya, maupun bentuknya cair seperti minyak itu, bahkan yang gas, nah itu semuanya berada di bumi atau dalam kondisi dia tidak teremisi ke atmosfer. Tapi karena kita butuh energi, kemudian kita eksploitasi, ya, kita ambil, kita bakar. Nah, membakar ini berarti mengkonversi karbon yang tersimpan di bumi dan zat-zat lain yang tersimpan di es, N, dan sebagainya. Ya. Ini menjadi CO2. Ya. Ya. Ada pembakaran bahan bakar fosil dan sumber karbon yang lain. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah dominasi yang paling besar, ya, karena selama ini ya memang energi kita itu utamanya dari bahan bakar fosil. Nah ini yang sampai saat ini menjadi penyebab pencemaran yang utama, ya, baik nanti di industri, ya, kemudian transportasi, ya, dan energi, ya, energi yang lain seperti listrik, ya. Jadi listrik kita kemudian yang kita nikmati ini kan sebagian besar dari batu bara, sebagian besar, atau mungkin dari solar, ya. Dan ini semuanya akan menjadi emiter utama pencemaran udara. Ya. Ini dominasi, ya. Dan faktor-faktor sektor-sektor lain itu biasanya kurang banyak, ya, dibandingkan dengan pembakaran fosil ini. Jadi memang sebenarnya kalau kita ingin menurunkan emisi secara besar, ya maka mau tidak mau kita harus menghentikan pembakaran bahan bakar fosil ini. Kalau ini tidak dibakar, ya sudah, berarti tersimpan di bumi. Dan celakanya kan sekarang sudah mau habis, artinya kita sudah hampir melepaskan semua karbon yang tersimpan di bumi itu ke bentuk di atmosfer. Walaupun mungkin nanti sebagian ada yang terserap kembali, ya, adanya pohon, ya, adanya pernafasan fotosintesis, adanya pelarutan di air, nah ini nanti kan juga akan kembali. Tapi nampaknya sudah terlalu banyak yang kita bakar, ya, sehingga tidak, dan terlalu banyak yang kita rusak alamnya, sehingga sinkernya itu menjadi tidak balance lagi atau tidak imbang. Ya. Baik, kemudian yang kedua, antropogenik itu juga bisa dilihat dari domain waktunya. Ada yang temporal, ada yang atau spasial. Ya. Jadi nanti mungkin kita akan meninjau itu dari temporal waktunya. Ya. Apakah dia intermittent, apakah dia terus-menerus, apakah dulu, ya, apakah sekarang masih lanjut, dan sebagainya. Itu waktu. Ya. Apakah sepanjang tahun, apakah hanya pada kondisi tertentu, itu nanti temporal. Atau spasial, kalau spasial itu berarti penyebaran di seluruh muka bumi ini, di ruang-ruang, ya. Makanya nanti kadang-kadang kita akan
meninjau ini itu dalam skala, ya. Skala itu adalah skala temporal, ya, misalkan sesaat, ya, atau kontinu. Ya, yang spasial, nah itu biasanya ada yang lokal, ada yang regional, ada yang nanti global. Yang lokal pun nanti mungkin ada hanya yang source, point, ya, point source, dan nanti mungkin area source. Sebagainya. Ya, ini. Nah, sektor-sektor penting di air pollution, nah itu ada energi. Ya. Energi itu menjadi utama, ya, energi tema transportasi, domestik, ya ini besar sekali. Kemudian yang kedua mungkin industri. Ya. Ada sebagian dari proses agriculture. Ya, jadi pertanian ini kadang-kadang juga mengemisikan seperti NO3, ya, NO2 atau NOx, ya. Ada golongan CH4. Ini dari agriculture biasanya. Atau mungkin zat-zat lain seperti pestisida. Juga nanti akan, saya kira banyak, ya, banyak yang dilepaskan dari agriculture, ya. Termasuk waste. Nah, waste ini juga perannya besar. Ya. Kemarin kita sudah melihat beberapa daftar tentang pencemaran yang oleh waste, ya, oleh waste, solid waste maupun waste water, ya, atau yang lain. Ya. Biasanya kalau aerobik, kalau aerobik itu bisa CO2, kalau anaerobik biasanya ada CH, ada golongan amonia, ada golongan apa biasanya nitrit, nitrat atau NOx, ya. Ada SOx di sana. Ada yang lain, ya, termasuk hidrokarbon. Ini juga termasuk nanti beberapa hidrokarbon di sana. Baik, itu, ya. Kemudian ada hal yang penting lagi, ya, di dalam kita menilai polutan udara antropogenik, ya, dan sumber, ya, itu adalah tentang data dan dokumentasi. Makanya nanti ada istilah emission inventory atau inventarisasi emisi, itu misalnya. Nah, di dalam melihat, ya, data ini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk menilai beban yang diterima oleh environment. Ya. Makanya paling tidak nanti kalau menginventory atau mensurvei atau mendata emisi atau menginventarisasi emisi, paling enggak sumbernya jelas. Jadi yang paling pokok di dalam inventory tadi adalah sumbernya apa. Ini sumbernya apa. Jadi keterangan apapun tentang sumber, misalkan apakah ini industri, ya, apakah ini transportasi, apakah agriculture, ya, atau apapun lah, ya. Nanti sumbernya jelas. Kemudian titiknya di mana. Kalau dia cerobong, tinggi cerobongnya berapa, speknya apa, steknya, spesifikasi tekniknya, ya, termasuk nanti beban yang hidroliknya, ya. Jadi kecepatannya berapa, debitnya berapa, suhunya berapa, nanti semuanya harus tercatat di sini. Kemudian dari aktivitas apa di sana. Apakah dia aktivitas pembakaran energi, ya, atau mungkin aktivitas dari proses industri, dan sebagainya. Ini aktivitasnya apa. Ya, apakah transportasi, ya, pembakaran mesin, dan sebagainya. Baru nanti adalah beban emisinya. Aktivitasnya termasuk nanti kalau beban emisi itu ada dua biasanya. Pencemarnya apa yang dicatat, misalkan SO2, ya, atau CO2 dan sebagainya. Kemudian loadingnya. Loading itu atau beban itu biasanya massa per waktu. Ini massa, ya, massa per waktu. Di contoh misalkan industri A
Nah, di sini sudah jelas tag-nya adalah ini misalkan. Nah, ini tag ya. Kemudian dia mengeluarkan industri. Nah, misalkan industri ini harus jelas ini titiknya di mana, ya, aktivitasnya apa di sana. Ya, kemudian jenis tag-nya, tingginya, apapun yang menjadi apa data tekniknya harus dicatat ya. Dan yang mau diukur apa? Apakah CO2 ya, apakah SO2, apakah NOx dan sebagainya. Nah, masing-masing nanti baru bebannya berapa harus diukur di sini. Termasuk kecepatan, suhu dan sebagainya. Termasuk nanti adalah loadingnya. Misalkan CO2 berapa gram per detik misalkan. Ini adalah loading. Beban per waktu atau massa beban per waktu. Ya. SO2-nya berapa gram per detik atau gram per tahun. Nah, sama saja ya. Karena ini nanti per waktu sebenarnya. Makanya di sana nanti adalah beban emisi dan waktu. Ya. Nih. Jadi yang saya minta untuk mengupdate-nya mana ya? Sudah ya. Tolong dilihat ya. Baik ya. Kemudian domain atau cakupan, nah itu nanti termasuk inventory data itu juga cakupannya bisa lokal atau mungkin bisa lebih rendah dari itu. Ya. Ya. Bisa lebih rendah dari itu. Ya. Lokal mungkin sublokal ya. Kalau lokal itu biasanya lokal itu kecamatan. Nah, ini biasanya lokal. Atau satu kota atau satu kabupaten ini masih masuk lokal. Nanti regional ini biasanya sudah mulai beberapa lokal ya, nasional. Nah, mungkin juga nanti ada yang lebih rendah dari ini. Lebih rendah dari ini. Mungkin hanya satu wilayah tertentu saja. Satu wilayah tertentu. Ya, atau mungkin pada kawasan tertentu. Nah, ini boleh masuk lokal. Tapi semuanya harus jelas ya. Batas itu harus dijelaskan dengan definitif ya di dalam daftar dan dokumentasi. Oke itu nanti kalau inventory akan kita pertajam ya. Tapi yang penting bahwa setiap aktivitas itu harus tercatat dengan detail ya. Semakin detail nanti akan semakin mudah decision untuk pengelolaannya atau semakin mudah untuk menyusun pengelolaannya. Kemudian anthropogenic air pollution, apa yang dimaksud dengan itu adalah anything, ya, apapun, ya, atau zat apapun yang dihasilkan karena aktivitas manusia. Ya. Jadi kita itu hanya membagi dua saja sebenarnya. Jadi apakah apakah akibat aktivitas manusia atau akibat aktivitas yang lain. Ya, kalau yang lain berarti bukan manusia. Ya, tapi kalau sekarang sudah diotomasi, otomasi itu seperti industri ya pakai robot, itu adalah hasil aktivitas manusia sebenarnya. Sebenarnya hanya dua, hasil manusia saja atau aktivitas oleh natural. Natural itu selain manusia, ya. Jadi oleh alam. Zatnya sebenarnya sama, ya, sama-sama biological, sama-sama chemical, sama-sama physical, sama baik oleh manusia ataupun alam itu dua-duanya bisa di sini. Ya. Tapi yang bisa dikelola itu adalah atau yang bisa kita usahakan dikelola adalah yang aktivitas manusia. Yang alam itu biasanya ya tadi yang saya sampaikan cenderung adalah memang dia karena proses kesetimbangan, atau mungkin dia respon terhadap perubahan, ya, respon perubahan dari aktivitas manusia. Jadi natural itu biasanya cuma begitu saja. Kalau dia beraktivitas karena memang kesetimbangannya begitu, atau mungkin dia beraktivitas lain ya, di luar kesetimbangannya, tapi karena merespon human activity yang merusak kesetimbangan. Biasanya begitu.
Jadi kegiatan kita itu kan merusak keseimbangan. Sehingga alam itu karena ada aksi, maka alam bereaksi. Nah, bereaksi ini biasanya karena respon terhadap perubahan. Sehingga natural ini ya benar-benar sebenarnya kalaupun dia melakukan mal proses ya, proses yang lain dari biasanya itu karena memang dia merespon ulah kita itu saja. Ya. Ya, jadi yang kita bahas sekarang adalah yang antropogenik semuanya. Kemudian yang dimaksud dengan air pollution itu adalah emitted to atmosphere, yang dilepaskan ke atmosfer atau put ke atmosfer, ya, di atmosfer. Jadi apapun yang masuk ke atmosfer akibat antrogenik ini ya ini nanti yang dianggap sebagai air pollution. Dan itu kembali nanti kita melihat definisi itu ya. Definisinya pencemar apa ya. Termasuk kalau dia melebihi keseimbangan atau termasuk kalau merubah keberadaan alam itu atau fungsi dari atmosfer atau merubah peruntukannya ya, peruntukan atmosfer. Nah, itu nanti mencemar dan itu ada baku mutunya ya. Sehingga nanti kalau emisi itu sampai merubah konsentrasi atau merubah peruntukan atmosfer ini atau melebihi baku mutu itu baru dinamakan dengan air pollution. Tapi walaupun emisi dia mengemisi ke udara tapi tidak sampai merubah keseimbangan, tidak sampai merubah peruntukan atmosfer, tidak merubah baku mutu, maka walaupun sebenarnya secara sains itu adalah emitter ya, atau air pollution, tapi secara legal kita tidak bisa mengatakan itu menjadi pencemar karena memang baku mutunya dilampaui. Ya, itu. Kemudian yang menjadi penting di sana adalah konsentrasi. Konsentrasi yang teremisi itu lebih besar dari konsentrasi yang ada atau menyebabkan perubahan yang lebih besar terhadap ini konsentrasi natural di atmosfer. Atau secara gampang nanti konsentrasi ini harus melebihi baku mutu. Kalau lebih dari baku mutu berarti katakan dia pencemar, kalau tidak ya maka belum bisa dikatakan pencemar. Walaupun itu adalah pencemar sebenarnya. Kemudian menyebabkan pengaruh yang buruk ya terhadap human, animal atau pengaruh yang tidak dikehendaki. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan emisi? Yang pertama adalah chemical and biochemical, ya. Proses kimia maupun proses biokimia, ya. Termasuk pembakaran, ya. Termasuk nanti mungkin kan pembakaran di ekosistem ini akan menyebabkan perubahan konsentrasi, menyebabkan perubahan tekanan atau dengan perubahan temperatur. Jadi di kemarin yang kita bahas tentang baku mutu atau definisi itu adalah ada bahan, ya, zatnya apa, kemudian ada konsentrasinya, kemudian ada kondisi fisik, ya, kondisi fisik yang dirubah. Misalkan di sana ada pressure, ada temperatur. Kemudian ada ambang batas atau baku mutu. Nanti yang apa satu lagi mungkin ada ya. Itu nanti yang harus diperhatikan ya. Kemudian selain proses kimia atau biokimia, mungkin juga ada material yang ditransport di open system by wind, ya, oleh angin, ya. Baik itu debu atau plam itu ini plam itu adalah bentuk asap yang keluar dari cerobong. Nah, ini namanya plam. Ini makanya nanti istilahnya plume. Ya. Nah, bentuk ini itu dinamakan plume. Bentuk dispersi. Ya. Itu kalau ada di air, nah, misalkan ada air mengalir ke sana, dan di sini ada pipa yang membuang limbah.
buang limbah ke sana terus menerus, maka dia akan terbawa oleh air, terbawa sambil menyebar, dari airnya ke sana. Maka ini yang dinamakan plam. Bentuk plam itu ya bentuk plam itu apa? Contong begitu ya, namanya plum. Ya. Ini juga sama, ini plum. Jadi karena dia berpindah karena terbawa oleh angin, ya, baik das maupun plam. Kemudian ada evaporation. Mungkin juga nanti yang ketiga adalah emisi karena evaporasi. Jadi ada beberapa zat itu, zat organik, anorganik yang dia volatil. Nah, ini juga nanti menjadi pencemar. Jadi mungkin satu karena proses reaksi menyebabkan ada zat baru yang apa? Kalau misalkan ini adalah hidrokarbon plus O2 menjadi CO2. Nah, ini adalah karena proses reaksi atau chemical, ya. Atau biochemical, ya. Mungkin ada proses aerobik atau anaerobik, ya, hidrokarbon menjadi CH4. Ya, ini aerobik, anaerob. Ya, kalau ini aerobik, ini anaerobik. Ya, proses. Kalau plam das ya saya kira gampang lah. Ada jalan yang tidak diaspal, kemudian dilewati truk, lama-lama tanahnya protol semua begitu, ya, kena angin atau kena apa beban itu akhirnya lepas ya dari tanah sebagai debu. Evaporasi itu misalkan uap bahan bakar, BBM kan mesti menguap. Ya, yang lain ya, uap bahan bakar dan sebagainya, ya. Atau uap larut dan sebagainya. Ya. Nah, yang menjadi kata kunci ya, sana adalah ada proses, ada fluk. Proses itu berarti ya apa? Ya proses, ya. Proses yang terjadi misalkan bisa chemical, bisa biochemical, ya. Ada chemical, ada biochemical. Nah, mungkin proses dari matter transport, proses evaporasi atau proses yang lain, ya, mungkin ada yang lain di sana. Nah, itu berarti proses. Ini tentang proses. Flux, nah, flux itu adalah hampir sama dengan loading sebenarnya. Flux itu adalah massa per luasan tertentu. Boleh intensitas ya, mungkin intensitas boleh. Perluas penambang tertentu. Bisa di modeling nanti ada flux itu. Misalkan atau jumlah yang melewati satu titik ya pada waktu tertentu. Nah, itu juga flux namanya. Tapi secara prinsip adalah loading itu beban. Flux dengan beban itu hampir sama. Ya. Baik ya. Kemudian di cause emission, ya. Kemudian ada beberapa anthropogenic emission. Ada human, natural, biological. Nah, ini kegiatan manusia itu ada yang natural. Ini juga sebenarnya sama-sama mengemisikan. Ya. Di pernafasan, metabolisme, semua yang kita keluarkan dari proses kita bernafas, kemudian metabolisme atau biologi dalam tubuh kita ini juga nanti menjadi emisi. Yang keluar sebagai gas, ada yang keluar cair, ada yang keluar padat. Kan begitu. Yang gas ya misalnya ada CO2, ya, ada H2O, ada mungkin amonia, ya, ada SOX mungkin, H2S, ya, H2S, ya, dan seterusnya. Ya. Yang cair ya ada golongan garam di urin itu ya, ada di keringat, ada golongan asam, dan seterusnya. Ada feses. Ya. Ini adalah proses-proses metabolisme, ya. Termasuk ekskresi nanti.
bisa sekresi, ya, dan seterusnya. Nah, ini natural. Sebenarnya kalau yang keluar itu hanya natural, pastinya no problem. Karena yang natural itu adalah pasti masuk dalam kesetimbangan. Ya. Jadi yang ini itu adalah kesetimbangan. Equilibrium. Ya. Equilibrium. Jadi keseimbangan alam sebenarnya. Sehingga pernafasan kita itu kan tidak pernah diukur baku, nggak ada baku mutunya dan sebagainya. Walaupun kita mengambil oksigen, udara yang bersih, ya, oksigen kita keluarkan CO2. Nah, yang kedua adalah kegiatan manusia yang mesin, ya, yang dari mesin atau yang lain, proses-proses yang lain. Misalnya membakar hutan, proses lain, ya, membakar hutan, misalkan, ya apapun lah itu, pertanian, agriculture, ya, termasuk nanti ada deforestasi, ya, ada agriculture, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang karena kegiatan manusia kemudian timbul emisi, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti menjadi masalah karena ini terlalu besar merusak atau mengganggu kesetimbangan. Ini, ya. Jadi ini mengganggu kesetimbangan proses-proses. Karena ini sebagai cara mengambil unsur atau mengambil zat yang memang sebenarnya sudah tersimpan di dalam tanah, ya, atau tersimpan dalam sumber daya alam dan dieksploitasi, ya, sehingga nanti dilepas sebagai emisi, sehingga nanti ini karena proses itu mengkonversi yang sudah tersimpan kemudian dikeluarkan sebagai emisi. Misalkan tersimpan ya bentuk sinker menjadi teremisi. Maka ini menjadi masalah karena ini terlalu besar mengganggu kesetimbangan alam. Nah, kemudian apa impact-nya, ya? Kalau impact saya kira sering kita pelajari, sering kita dengar, ya. Yang sekarang sedang sering dibicarakan orang adalah global warming atau climate change, ya. Yang nanti dampaknya sampai ke banjir, ya, ada kekeringan, ya, dan seterusnya nanti sampai gagal panen dan sebagainya. Yang kedua nanti mungkin ada ozone depletion atau kerusakan ozon. Apa hubungannya? Jadi sebenarnya ini dua-duanya saling terpisah. Global warming itu hanya terjadi di troposfer. Ini troposfer. Sedangkan ini itu ada di ozonosfer atau di stratosfer. Ya. Ozon itu di stratosfer. Sehingga sebenarnya terpisah, tidak berkaitan. Walaupun yang merusak atau yang menjadi penyebabnya sama-sama zat dari permukaan bumi. Tapi agak beda nanti, ya. Sehingga ozon tidak terlalu berpengaruh terhadap global warming, dan global warming juga tidak berpengaruh pada ozone depletion. Ya, jadi masing-masing punya mekanisme berbeda. Itu nanti kita bahasnya. Kemudian impact yang lain adalah visibility reduction, ya, karena adanya particulate matter. Visibility itu cukup penting, ya. Visibility itu kan kecerahan atmosfer. Ya. Nah, kecerahan atmosfer ini mungkin di transportasi penting. Transportasi, ya, itu penting sekali. Transportasi,
Kemudian apalagi transportasi ya. Kalau semakin cepat transportasinya, pergerakannya harus didukung oleh visibilitas yang baik. Oke. Kemudian yang penting lagi adalah energi balance. Kita tahu bahwa kita itu menyerap energi bumi ini energi dari matahari. Ya. Nah, matahari itu bisa masuk ke bumi, yaitu nanti karena harus melalui atmosfer. Kalau atmosfernya cerah, maka energinya juga sesuai dengan kuota yang diperlukan. Tapi kalau misalkan visibility-nya tidak bagus, maka yang masuk juga tidak terlalu banyak. Kalau hanya sekali-sekali kan tidak apa, atau karena mungkin pas mendung ya, kemudian pas kabut, itu kan memang proses alam. Tapi kalau sampai nanti terjadi visibility yang cukup signifikan dan tidak mudah hilang, nah itu nanti menjadi masalah. Ya. Karena banyak proses di bawah itu di atmosfer yang butuh energi dari matahari ya, dan seterusnya. Ya. Mungkin nanti ada acid precipitation, acid atau hujan asam. Ya. Hujan asam. Nah, kenapa? Ya, karena memang banyak gas-gas yang nanti kalau ketemu air dia menjadi asam kuat. SO8, ya, NO8, NH3. Nah, NH3 ini nanti akan menyebabkan basa. Ya. Tapi kalau ini tidak banyak, yang banyak ini akan menjadi asam. Jadi hujan itu, memang hujan secara prinsip harus asam. Ya, hujan itu normal, hujan normal, itu pH-nya sekitar 5,7 pH. Ya. Kalau kurang dari ini pH-nya, itu berarti menjadi hujan asam. Lebih dari ini, kayaknya tidak mungkin. Jadi pH itu ya 5,7 hujan. Lebih dari ini jarang sekali. Ya. Jarang sekali, atau mungkin malah tidak ada. Ya. Karena sebenarnya pH 5,7 adalah kesetimbangan dengan CO2. H2O menjadi H2CO3. Nah, pH ini itu nanti menjadi buffer, terbuffer oleh karbonat. Ya, buffer karbonat. Sehingga pH-nya sekian. Sepanjang tidak ada asam yang kuat, ya, dari SO8, NO8, ya, HCl, kemudian apalagi ya, HF, ya, itu buffer ini cukup kuat. Ya. Jadi buffer alam itu ya, mempertahankan pH ini sekitar 5,7. Ini nanti begitu ada SO8, NO8 ketemu H2O, itu menjadi asam sulfat. Ya. Nah ini nanti yang akan menurunkan pH itu menjadi rendah. Ya. Jadi rendah. Ya. Nah kalau rendah itu nanti maka yang dinamakan dengan hujan asam atau acid precipitation. Ya. Nih, ini saya kira juga nanti bisa di otak-atik secara kimianya bagaimana. Ya. Kemudian mungkin juga kekeringan. Mungkin makin banyak siklon. Ya. Ini kan berkaitan dengan climate ini tadi. Ya. Berkaitan dengan climate ini. Ya. Dua ini. Climate change itu sebenarnya perubahan tekanan dan temperatur karena pemanasan. Jadi karena panas yang tidak seimbang lagi, ya, mungkin di satu sisi terlalu panas, satu sisi terlalu dingin. Sehingga kalau satu panas, satu dingin, misalkan ini terlalu panas, ya, yang ini terlalu dingin, misalkan, kan nanti atau tidak seimbang. Sebenarnya kan panas dingin itu memang begitu. Di atmosfer, di ekuator itu biasanya memang lebih panas. Kemudian di
di ekuator, di polar atau di kutub itu lebih dingin, itu harus begitu. Makanya nanti ada daerah yang memang panas, ada yang dingin, tapi itu sudah di setting seimbang, ya, atau setimbang, atau berkesetimbangan. Ini kan sudah di setting setimbang, sehingga musim itu sudah diatur begitu. Iklim itu sudah memang begitu, ya. Jadi panas dingin di atmosfer itu memang untuk menggerakkan menggerakkan udara, membuat arus udara. Ya. Jadi yang dari yang panas itu akan naik, ya, kemudian pindah ke sana. Yang dingin ngisi ke yang panas. Ya. Ini harus begitu siklusnya. Dan itu sudah diatur mana yang harus panas, mana yang harus dingin di ekuator atau di polar. Ya. Tapi begitu kita menginterferensi dengan menambahi CO2 di atmosfer, maka panasnya menjadi tidak jelas, tidak setimbang seperti dulu. Gitu. Karena nggak setimbang, maka arus ini juga akan berubah. Padahal arus ini berkaitan dengan iklim. Arus itu kan ada yang membawa air, ada yang menyebabkan angin, ada yang menyebabkan hujan, dan sebagainya. Kalau ini sudah berubah, ya nanti maka menjadi tidak jelas lagi mana yang harus hujan, mana yang terjadi angin kencang. Nah, itu termasuk ini nanti. Sehingga kadang-kadang memang di satu wilayah biasanya tidak ekstrim, hujannya menjadi ekstrim, sehingga banjir. Yang dulu kemarauannya tidak ekstrim, sekarang ekstrim menjadi kekeringan. Dulu tidak banyak angin, sekarang menjadi lebih sering ada siklon dan seterusnya. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan dampak ini, polutan ini. Nanti mungkin timbul fog, haze, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Masuk nanti ada ekosistem flora fauna loss, ya, itu kan dampak-dampak yang besar. Perubahan nitrogen di tanah, fosfat di tanah, carbon storage dan sebagainya. Saya kira ini memang dampak yang memang ikutan dari itu, ya. Karena kita terlalu banyak mengeksplorasi alam, sehingga ini berubah, diemisikan ke atmosfer semuanya. Baik, ya. Ini beberapa, nah ini antropogenik, ya. Ini satu kota ini kan macam-macam pencemar di sana bisa keluar. Ya, ada dari permukiman, ada dari industri, ada dari transportasi. Ya, ini emitter semua, sehingga langitnya menjadi tidak cerah. Belum lagi dari proses dekomposisi, ini dekomposisi. Ya, nah, ini juga nanti akan industri. Saya kira makin banyak lah, ya. Makin banyak kegiatan kita, ya makin begini. Jadi saya kira itulah hal-hal yang menyebabkan emisi ini menjadi banyak, ya. Ini saya kira sama dengan tadi, ya. Ada yang natural source, ada yang anthropogenic source, ya. Dan yang menjadi penting itu adalah ini. Sehingga yang di atas itu ya ikutan saja, atau memang dia mempertahankan kesetimbangan. Ya, ini ada penyebab-penyebab dari naiknya polutan. Yang pertama adalah agriculture, kemudian energi. Ya, sebenarnya yang nomor satu itu energi, termasuk fossil fuel. Ya. Kemudian dan sebenarnya tiga itu yang sebenarnya ya ini itu jadi satu. Ada pertumbuhan populasi dan ekonomi yang besar. Jadi ini yang memang polutan itu besar. Populasi makin banyak, berarti kebutuhan makin tinggi. Kebutuhan makin tinggi, maka sumber daya makin besar dieksploitasi. Kemudian di semakin besar, maka pencemar juga semakin besar. Ini sama sebenarnya. Tingkat ekonomi yang lebih tinggi itu juga akan meningkatkan eksploitasi sebenarnya lebih besar lagi. Jadi kalau semuanya orang itu tingkat ekonominya tinggi atau makmur semua, ya,
nah, misalkan makmur semua begitu, itu nanti yang akan makin tinggi energi yang diperlukan. Ya, contoh misalkan kalau orang ekonominya rendah, ya, itu paling ya kalau tidur pakai selimut, ya kalau dingin, kalau panas ya dia tidak usah pakai selimut, dan itu saja. Ya, sehingga paling butuh selimut. Tapi orang yang kaya, kalau dingin, ya maka dia butuh selimut yang lebih mahal dari sebenarnya orang miskin. Kalau panas dia butuh AC. Sehingga tidur saja orang yang ekonominya rendah itu mungkin emisinya rendah. Tapi orang kaya itu karena AC butuh listrik, ya listriknya butuh batu bara. Maka AC ini termasuk menyumbang emisi yang tinggi. Ya. Orang miskin biasanya kalau kebutuhan air untuk kebutuhan pokoknya saja, dan itu tidak banyak, ya paling 100 liter per hari. Itu orang-orang menengah. Kalau yang miskin biasanya 50 liter per hari per orang. Tapi orang kaya itu bisa 200, ya 400 liter per hari per orang. Kenapa? Orang miskin tidak butuh kolam renang. Orang kaya butuh untuk nyuci mobil, untuk kolam renang, untuk nyiram taman, ya dan sebagainya. Padahal air ini juga nanti diolah dengan energi. Energinya butuh listrik, listrik batu bara dan sebagainya. Ya, makanya kadang-kadang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga menyebabkan emisi itu menjadi lebih besar. Negara-negara maju itu emiter kebutuhan listriknya besar. Kalau negara miskin tidak banyak butuh liftnya, tapi orang-orang kaya itu, negara yang kaya itu liftnya banyak sekali, AC-nya banyak sekali, ya butuh pendingin, kulkas dan sebagainya. Nah, rumah ya tidak cukup rumah kecil, ya. Rumahnya besar. Padahal rumah besar itu kan deforestasi. Makin banyak kebutuhan lahan untuk rumah, ya maka makin banyak hutan yang harus dikonversi menjadi permukiman. Makin banyak yang butuh makan, makin banyak deforestasi untuk pertanian. Makin banyak orang membangun industri, makin banyak hutan yang dikonversi menjadi pabrik, dan seterusnya. Ini karena apa? Karena growth of economic level, dan seterusnya. Dan populasi. Ya, ini. Kemudian emission kategori, saya kira penjelasan dari yang tadi. Ya. Ada industrial, ada energi, ada agriculture, ada waste. Silakan dibaca. Ya. Industri ada yang mineral, chemical, metal, paper, food, dan seterusnya. Ya. Energi ada yang combustion, ada yang fugitif. Combustion itu berarti melalui proses pembakaran. Konversi energi dari bahan bakar fosil, kemudian dibakar. Ini namanya combustion. Kalau fugitif itu adalah karena ini menguap. Ada hidrokarbon atau bahan bakar fosil, tapi yang menguap saja. Bocor, menguap, hilang, ya itu fugitif namanya. Fugitif. Atau kebocoran, kalau bahasa pengolahan air itu ada kebocoran. Ya. Atau fugitif itu hilang, tapi kita tidak bisa mencari titik hilangnya dengan pasti. Ya, jadi biasanya diperkirakan. Itu fugitif namanya. Karena menguap, ya, karena mungkin ada rembesan, ada bocor, ya, dan seterusnya. Itu namanya fugitif. Yang dibakar mungkin untuk industri, ya, mungkin untuk manufacture, konstruksi, ya, untuk transportasi, untuk yang lain, building, agriculture, nah itu ada forest, grassland, free, artinya ada forest, ada padang rumput yang dikonversi, nanti yang hilang. Ini menurunkan sinker. Ada agriculture, ya, dari peternakan, pertanian, animal husbandry, ya, dan seterusnya di sana. Ya, termasuk petani beras dan sebagainya. Kalau waste, saya kira ya waste-nya banyak. Ada waste karena incinerasi, ada waste disposal, ada waste water discharge and treatment. Nah, ini juga menimbulkan emisi semua. Atau human ekskresi. Ya.
Ini adalah menghasilkan emisi semua. Ya, ini saya kira ada penggunaan fossil fuel dari tambang batu bara maupun dari minyak sampai sekarang. Jadi memang dimulai dari revolusi industri, jadi sekitar tahun 1700 atau 1800 ini mulai penggunaan. Ya. Jadi dulu dominasinya adalah batu bara, dulu awal-awal. Ya. Kemudian baru 100 tahun kemudian, nah itu mulai minyak. Jadi sebelum minyak itu ya mungkin malah sebelumnya adalah kayu. Kayu sebelumnya itu. Tapi ketika kayu itu tidak banyak industri sebenarnya. Baru setelah batu bara, nah itu biasanya industri mulai, termasuk kereta api yang lama itu pakai batu bara. Walaupun kayu sudah ada ya, kayu, coal, kemudian oil. Dan sekarang nampaknya makin 100 tahun atau 200 tahun kemudian, wah ini makin habis, makin besar penggunaan ini. Padahal ini kalau digunakan yang keluarnya mesti emisi. CO2, ya SO2, NO2, ya seterusnya. Kemudian emisi dari sumber energi ya atau sektor energi. Jadi kalau kita lihat di grafik itu yang di sebelah kanan, penggunaan coal, ya, penggunaan liquid fuel, natural gas, kemudian yang renewables, ada nuklir, itu masing-masing negara banyak. Coal itu yang paling banyak di Cina, bisa dilihat. Nuklir itu yang paling banyak di US. Ya, US ini banyak. Dan abu-abu ini di Eropa. Yang coklat ini di other itu yang lain. Di Rusia dan sebagainya. Nah, sektor energi ini akan emisikan secara langsung, ya, atau direct combustion from fuel. Jadi membakar secara langsung fuel. Yang paling besar nanti adalah CO2 yang dikeluarkan. Kalau fugitif, nah fugitif tadi adalah penguapan, sehingga yang keluar juga nanti adalah petrokimia atau VOC, volatile organic compound, atau volatile organic carbon, ya, atau compound biasanya. Ini adalah volatile organic compound, VOC. Beberapa buku menulis volatile organic carbon, sama saja. Ya, ada fuel, fossil fuel, oil, gas, coal, wood, dan sebagainya di sana. Kalau dari industri, ya, biasanya industri itu berhubungan dengan tadi mineral, metal, paper, dan sebagainya. Yang paling banyak adalah solvent. Bagaimana bahan bakar industri? Bahan bakar industri, ya, atau bahan bakar industri itu nanti biasanya akan dimasukkan ke energi. Jadi kalau sudah dihitung ke energi ya ini tidak usah dihitung lagi. Tapi kalau belum dihitung ya boleh dimasukkan. Itu hanya masalah menempatkan saja. Kemudian other products, by product as waste. Kemudian emisi dari agriculture sektor, itu ada fertilizer application, ya. Ada rice padi, ada animal on grass, dan seterusnya. Ada soil dust, ada plants, ya, dan seterusnya.
Ini fate of applied nitrogen fertilizer. Atau keberadaan, fate itu nasib. Nasib itu ya keberadaan. Jadi ada di mana, ada di mana, terus ini kapan, itu nasib namanya. Atau sebagai apa? Nasib itu kan dia sebagai apa? Statusnya apa? Di mana, kapan? Itu nasib, itu namanya fate. Jadi ini contoh misalkan N. Nah, N itu ada yang di atmosfer ya, sebagai N2, NO2, NO, NH3. Ada nanti yang sebagai misalkan di inorganic in soil ya, fertilizer input. Nah, ini kan kalau fertilizer dimasukkan. Jadi kalau kita memasukkan pupuk organik N di tanah, ya misalkan 100 begitu, nanti yang 15 itu akan menguap. Yang 55 akan diserap oleh plant. Yang 40 itu akan tetap di tanah, tapi yang 30 nanti akan kembali ke inorganic soil, bentuk organik of inorganic. Sehingga ini mestinya 100. 15 ditambah 55, nah, ini kan apa? 70, 40. Ini ada keseimbangan, ini mesti ada yang ini ada yang 20. 20 ke sana. 20 sebagai inorganik, sehingga nanti ini mas balance, mestinya balance. Ya. Sehingga 15 ditambah 55 itu 70, 70 tambah 20, di sini berarti 90, 90 itu di sini ada 10 berarti. Yang ke sana 40, yang karena 30 berarti 10. Berarti 10, 20, 70 pas 100 ya. Jadi nanti semuanya akan begitu. Ada yang nambah, ada yang hilang. Ya, nanti ada yang mungkin masuk ke plant, ada yang masuk ke animal, ada yang masuk ke excrement atau ekskresi, ya. Ada yang nanti dari wastewater dan sebagainya. Namanya feed. Apakah mutlak seperti ini? Tidak. Ini kan salah satu jalur riset, ya, atau riset jalur feed. Mungkin ada orang yang punya riset lain, hasilnya mungkin lain. Ya. Tapi intinya inilah bahwa N itu bisa berada di manapun, itu feed. Ya. Jadi bisa di tanaman, bisa di tumbuhan, bisa di manusia, bisa di air, atau mungkin sampai bisa di ocean, di laut, dan seterusnya. Kemudian enflux, ya, flux itu tadi adalah beban ya pada setiap saat itu flux itu ya jumlah beban pada satu media itu boleh juga. Through the industrial system and agriculture. Saya kira juga sama dengan feed tadi, flux-nya. Ada enfiksasi nanti yang teremisi berapa, kemudian yang masuk ke sintesis, ya. Ada yang teremisi sebagai NH3 itu N semua. Yang sintesis nanti ada yang nanti mungkin miscellaneous application yang lain, ya, atau produksi amonia, fertilizer, exportation, ya, dan seterusnya. Ya, ini saya kira ini bisa dibaca ya, nitrogen ini juga termasuk mungkin bisa difiksasi, dinitrifikasi atau denitrifikasi ya, N2. Kalau fiksasi itu berarti dia N2 gas, ini kan gas, berubah ke bentuk lain, mungkin cair atau padat. Namanya fiksasi, terikat ya. Kalau denitrifikasi itu yang tadi bentuknya terikat, dia kembali ke bentuk gas. Jadi karena mungkin proses asimilasi, proses mineralisasi, proses emisi, deposisi dan sebagainya dari atmosfer
ke biosfer. Ini biasanya kebalik ini ya. Kalau emisi itu ke atmosfer, deposisi itu kembali ke bentuk cair atau bentuk padat. Nanti saya ceknya ya. Nah, problemnya apa? Sebenarnya ini memang ini adalah siklus-siklus natural. Ini adalah natural siklus ya. Cycle ya, natural cycle. Tetapi ini itu menjadi lebih besar, bahkan menjadi tidak seimbang itu karena human. Jadi amplifying by human. Kegiatan kita itu makin banyak yang membutuhkan fertilisasi. Orang makin banyak butuh makan, makin banyak harus tersedia bahan pangan, ya, berarti harus membuka lahan banyak atau memaksa dengan mempercepat masa panen. Kalau cara seperti itu, maka butuh nanti pupuk yang baik, ya, yang banyak dan sebagainya. Makanya amplifying by human ini ya karena kebutuhan kita makin banyak. Dan makin ke akhir zaman ini, itu makin besar. Kalau orang dulu makan mungkin sehari 1 piring, 2 piring cukup. Ya. Kalau sekarang nampaknya banyak yang nggak cukup. Bahkan sekarang banyak orang yang makannya ngambil 1 piring penuh, yang dimakan sedikit. Jadi sisanya dibuang. Misalkan. Itu kan sebenarnya setiap butir padi itu kan membutuhkan area sawah. Ya. Kalau 1 piring kan makin banyak. Kalau semua orang 1 piring begitu kan terus nggak dimakan, ya, itu berarti kan butuh padinya lebih banyak, butuh luasan sawahnya juga lebih besar, butuh pupuknya makin banyak dan sebagainya. Kemudian ada global emission of nitrogen, ya, nitrogen hampan, ya. Jadi nitrogen bisa sebagai amonia, bisa sebagai NOx. Ini adalah beberapa sumbernya, ada ocean, ada wetland, ada natural soil, wildlife, humus, soil dust, ya, sea salt. Mungkin ada beberapa dalam bentuk garam di laut, ya. Garam itu kan bisa NaCl, NaO3 misalkan, dan seterusnya. Mungkin N, ya, CaNO3, misalkan begitu. Ini kan juga garam-garam yang mungkin saja ada. Ya. Mungkin dari vulkanisme atau vulkanik, ya. Ada photochemical, ada secondary source. Baik, ya. Kalau dari waste sector itu ada emisi karena disposal waste. Waste itu bisa langsung mengemisi atau bisa karena dibakar. Jadi mungkin ada yang menguap, organik menguap atau pencemar anorganik yang menguap karena disposal atau karena itu dibakar. Atau mungkin karena di treatment. Nah, ini juga nanti treatment itu mesti mengeluarkan emisi semua. Ini contoh-contoh gasnya saya kira. Ini emission inventory, berarti emission inventory itu adalah database atau katalog of various emission source. Ya. Jadi katalog dari berbagai emisi di sumber, itu inventory. Jadi yang di inventory itu sebenarnya bukan di ambien, tapi di sumber. Ini kata kuncinya. Misalkan makanya data emisi dari industri apa, nah itu namanya source-nya jelas. Ya. Dan biasanya yang sekarang sedang marak untuk di inventory adalah greenhouse gas. Walaupun nanti banyak juga yang emisi yang lain itu. Tapi prinsipnya sama. Ya. Tapi yang sekarang itu sedang di dunia, semua negara harus menghitung itu adalah greenhouse gas, ya, atau gas rumah kaca. Oke. Nah, paling tidak nanti di
emisi inventory itu ada tipe polutan, ya, misalkan CO2 atau mungkin apa tadi SO2, mungkin NO2, mungkin apapun lah yang lain, gas. Kemudian bebannya, beban itu biasanya berapa gram, gram per tahun, ya, atau gram per hari, atau gram per detik, pokoknya beban ini, loading. Time itu adalah waktu untuk inventarisasi yang disepakati di seluruh dunia adalah 1 tahun. Jadi inventarisasi yang paling pendek adalah per tahun. Kalau 2 tahun bagaimana? Ya berarti dilaporkan tiap tahun. Sehingga nanti namanya inventarisasi itu biasanya sudah begini grafiknya. Ini tahun 1, ya, tahun 2, tahun 3, tahun 4, misalkan. Nah, misalkan ini untuk CO2 di pabrik A, misalkan. Nah, tahun 1 itu setahun dia berapa? Nah, misalkan begini. Tahun pertama misalkan 200 juta ton CO2 per tahun misalkan. Ini kan per tahun. Oh, ternyata tahun kedua karena program tertentu dia bisa menurunkan misalkan menjadi 150 juta ton CO2. Tahun ketiga bagaimana? Tahun keempat bagaimana? Nah, ini yang biasanya nanti akan dinilai di inventory. Apakah dari tahun ke tahun dia malah naik atau malah turun? Kalau malah turun, nah itu nanti mungkin banyak loan nanti ya, banyak bantuan loan, banyak sumber dana dan sebagainya yang bisa digunakan untuk investasi. Tapi kalau dia mungkin malah naik, ini menjadi masalah. Ya, baik. Yang keempat nanti adalah lokasinya di mana, lokal, regional, global. Ya. Scope untuk inventory emission itu adalah bisa temporal dan spasial. Kalau temporal biasanya tahunan tadi. Kalau spasial itu biasanya nanti kumpulan dari temporal-temporal pada tahun yang sama. Jadi misalkan nanti mungkin di Jawa Timur, di Jawa Timur, di Jawa Timur misalkan. Ini tahun 2020 ya, sampai 2021 misalkan. Ini berapa aja ini? Tapi nanti mungkin ini namanya temporal ya. Kalau spasial nanti mungkin ditambah lagi punyanya Jawa Tengah misalkan. Ya. Misalkan ini Jateng. Nanti pada tahun yang sama lah ini kalau dikumpulkan jadi spasial sebenarnya. Ya, nanti ini pun juga boleh di spasial masing-masing kabupatennya. Misalkan begitu dan seterusnya. Kemudian aktivitas atau jumlah dari sumbernya, ini data-data yang harus digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan itu beban emisinya berapa. Ya. Ini beberapa emission inventory. Ya. Saya kira di beberapa region ya, Eropa, Asia, global sedunia. Temporal coverage tahun 80 sampai 2020 itu ada ya, di Eropa. Di Asia 2000 sampai 2008. Nah, ini tergantung mereka menggunakan datanya lengkap atau tidak. Kemudian the global carbon cycle, saya kira juga sama sebenarnya, hanya siklus. Tadi sudah kita bahas ya, ada coal ya, ada natural gas. Ini semuanya kan karbon-karbon yang tersimpan. Ada yang di tanah, di tanaman. Ini kan semuanya karbon-karbon yang tersimpan. Tapi karena kita gunakan, termasuk nanti di ocean ini tersimpan. Ada yang secara alamiah itu memang dia
mengalami siklus, ya. Ada yang tidak emisikan, tersimpan kembali seperti di laut, ya. Ada yang terlarut, ada yang teremisi. Di tanaman ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Itu sebenarnya sudah terjadi secara alamiah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika kita memperbanyak emisinya ini. Yang tersimpan di tanah kita keluarkan. Yang jadi natural atau oil gas kita gunakan untuk ini, untuk industri, sehingga nanti keluar ke atmosfer. Sementara yang menyimpan, seperti ini, tanaman itu, nah ini kita habisi, kita konversi. Padahal konversi ini menjadi tanaman lebih kecil dan dia menjadi lebih banyak mengemisi, walaupun dia menyerap ya, dan sebagainya. Laut dicemari sehingga planktonnya banyak yang mati, sehingga nanti emisinya menjadi meningkat. Ini sebenarnya memang cycle-nya begitu. Ya. Ada yang teremisi, ada yang kembali. Kalau seimbang tidak ada masalah, tapi kalau tidak seimbang ini menjadi masalah. Nah, ini kalau dilihat grafik ini emission of carbon monoxide, ya, nanti carbon dioxide, ya, dan sebagainya. Makin tahun 70 itu puncak. Ya, nah, setelah itu dia turun kembali. Kenapa begitu? Ini teknologi. Teknologi yang ini naik itu karena kebutuhan, ya, demand-nya besar. Ya, yang ini bisa turun itu karena teknologi yang lebih bagus. Dulu kan mesinnya ya begitu saja, tapi jumlahnya makin banyak sehingga meningkat. Carbon monoxide ini adalah dari pembakaran tidak sempurna. Sempurna, ya. Artinya kalau mesinnya tidak sempurna, butuhnya banyak ya naik. Nah, baru setelah tahun 70 ini teknologi mesin itu diperbaiki. Sehingga pembakaran tidak sempurna menjadi kecil. Walaupun jumlahnya makin banyak, tapi makin bagus. Lihat dari CO ini makin turun. Ya, berarti pembakaran mesin sekarang itu lebih sempurna daripada yang dulu. Walaupun banyak, tapi CO2-nya ada banyak. Ya. SOX, nah, kalau SOX ini berkaitan dengan kebutuhan, ya, mesin tadi. Mesinnya makin banyak, bahan bakarnya makin banyak yang diperlukan, emisi makin banyak. Ini juga turun, nah itu karena teknologinya memang sekarang lebih bagus. Yang naik ini karena kebutuhan, yang turun karena teknologi. Sekarang itu butuhnya lebih banyak, tapi teknologinya bagus sehingga SOX ini juga bisa turun. Ya. Nitrogen sama lah, pola-polanya itu sama. Tapi yang tidak begini itu karbon dioksida. Kalau CO2 itu kayaknya semuanya akan begini. Bahkan mungkin begini. Kalau CO2 itu. CO2 itu semuanya akan naik. Ya. Karena makin bagus pembakaran, ya CO2-nya makin tinggi. Makin banyak dibutuhkan sen, ya makin besar CO2-nya. Makin banyak butuh energi, juga CO2-nya makin tinggi. Ini kalau CO2. Kemudian bagaimana mengurangi atau mencegah emisi? Ya, mengurangi lah. Ya. Pertama adalah meningkatkan efisiensi. Ini adalah efisiensi. Itu meningkat high conversion rate proses. Ya. Atau nanti menggunakan teknologi yang berbeda, yang lebih rendah emisi. Jadi emisi yang rendah. Ya. Mengutamakan proses fisika dibandingkan dengan proses kimia. Physical instead of chemical processing. Proses-proses fisika itu biasanya tidak banyak menimbulkan emisi. Proses kimia karena melibatkan perubahan zat, nah ini biasanya emisi besar. Kemudian close processing system, itu nanti kita bahas ya kapan-kapan. Jadi kalau bisa itu proses itu close itu ya, saya kan begini membentuk satu circle. Jadi pabrik A, kemudian melepaskan input misalkan begini, ada input di pabrik A. Kalau bisa ini jadi produk.
emisinya atau waste-nya digunakan di pabrik B. Waste. Waste juga boleh keluar jadi produk. Produk di pabrik B kalau ada waste masuk ke pabrik C. C begitu ke D, D masuk ke A. Namanya sistem closed system. Kalau bisa yang keluar hanya produk saja sebisa mungkin. Mungkin limbah di pabrik A bisa diproses di pabrik B dan sebagainya. Dan seterusnya. Kemudian clear area, clean area. Di area yang clean ya. Kalau bisa nanti solvent free product use atau no open disposal. Clean area itu berarti sebisa mungkin tidak ada limbah. Kemudian air pollution control, nanti kita bahas di kuliah-kuliah setelah UTS ya. Bagaimana metodenya, bagaimana standarnya, ya, kemudian legalisasinya, ya, dan cost dan efeknya. Jadi paling tidak 4 hal ini yang baru biasanya nanti bahas, ya. Standarnya menggunakan apa, metodenya menggunakan apa, ya, kemudian teknologi dan legalisasinya apa, ya, berapa harganya diperlukan, dan efeknya bagaimana. Ya, ini beberapa metode, silakan dibaca saja. Misalkan mengurangi das, ya, menggunakan truk, ya, yang apa untuk nyiram di daerah konstruksi, meminimalkan debu dan seterusnya di sana. Gitu. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.